Halo semuanya, selamat datang di Bagus GIS. Teman-teman semuanya, kita kedatangan tamu Kak Inovasita. Mungkin bisa kita panggil Kak Inov ya. Mm-mm. Dari kampus Jepang Hirosaki seperti itu. Jadi di kesempatan kali ini kita akan ngobrolin terkait distribusi dan variabilitas angin surface di Indonesia seperti itu kalau nggak salah. Ya Mm-mm. mungkin Kak Inof bisa memperkenalkan diri kembali, barangkali ada yang salah-salah. Silahkan Kak. Ya, jadi perkenalkan aku Inov, baru lulus dari program S2 di Hirosaki University, Jepang. Iya, Aku penelitiannya tentang angin laut di Indonesia. iya, iya, Dah. iya. Oke, ngomong-ngomong terkait angin laut ya. Mm. Kalau angin laut itu sama angin darat apakah beda sih, Nov? Beda. Jadi kalau angin laut tuh yang Hah? pasti aku analisisnya angin yang ada di laut gitu. Oke, berarti yang di darat Mm. dihilangkan kayak gitu ya modelnya ya. Heeh. Oke, Mm-mm. oke. Terus kalau tesisnya juga terkait itu juga ya, distribusi Mm-mm. sama variabilitas angin ya di Mm-mm. Indonesia. Terus kalau pengolahan datanya bagaimana, Nov? Itu ngambil datanya sampai ke visualisasi seperti itu. Ya, jadi kalau di penelitian aku pakainya data satelit sama Hmm, data reanalisis ya. Reanalisisnya dari Copernicus ECMWF dari situ. Jadi hmm, nggak ke lapangan sih. ya, ya. Berarti total di ini ya di lab datanya download data satelit terus reanalisis data seperti itu ya. Iya. Hmm. Mungkin sedikit teknisnya, Nov, misalkan parameter-parameter apa yang diambil untuk menganalisis apa namanya distribusi sama variabilitas anginnya selain komponen utama angin ya mestinya ya. Mm-mm. Sebenarnya yang aku analisis yang waktu tesis ini, Mhm. kalau yang udah dipublish itu yang tentang komponen itu sendiri. Jadi dari U komponen dan V komponen itu datanya dari situ semua. Tapi dari U dan V komponen itu aku bikin analisis yang lebih advance lagi. Jadi dibikin namanya ada major dan minor axis dari angin. Itu kompleks kalau dijelasin. Itu untuk Wah, analisis oke, oke. monsoon, angin Oke. musim. Jadi kalau angin musim tuh ya nih ini ya apa namanya? Kayak musim angin tiap waktu gitu ya. Iya, jadi kalau angin monsoon itu dia emang kejadiannya setiap tahun Hmm. ada. Hmm. Jadi ya emang iklim anginnya kayak gitu. Hmm. Mm-mm. Oke, mungkin lebih dasar lagi, Inaf. Mungkin kan yang dengerin di Bagus Jis ini kan dari banyak kalangan, jadi nggak hanya fokus di meteorologi ataupun oceanografi atau yang lainnya. Jadi ada juga yang umum. Mungkin bisa dijelaskan secara umum bagaimana terbentuknya angin dan distribusi sama variabilitasnya tersebut sih. Ya, jadi ini aku sambil share screen apa Nah, nih? boleh boleh boleh. Siap siap. Bentar ya. Ya, ini oh ya, aku perkenalin dulu. Ini paper aku yang baru publish ya. Yap. Ini judulnya Seasonal Distribution and Variability of Surface Wind in the Indonesian Seas Using Spectrometer and Reanalysis Data. Ini bisa diakses saja kalau mau tahu lebih detail. Nah, ini jadi yang pertama tadi gimana sih distribusi dan variabilitas angin di Indonesia. Nah, jadi Indonesia ini sebenarnya wilayahnya unik Yap. karena dia tuh terdiri dari banyak pulau, terus laut dan juga ada selat-selat yang sempit. Nah, jadi ini tuh unik karena ini tuh mempengaruhi distribusi angin di lautnya itu sendiri. Oke. Contohnya, ini Sulawesi ya. Nah, angin yang di sini kecil. Itu kenapa kecil? Nah, itu misalnya di Sulawesi, kan angin bertiup dari utara ya, dari sini. Mhm. Jadi island, pulau ini dia dia kayak blok Jadi blok membuat anginnya. hambatan gitu ya, Inov. Iya gitu. Jadi Oke. jadi unik gitu menganalisis angin di laut Indonesia. Mm-mm. Nah, kemudian distribusinya gini sih bisa dilihat detail di paper saya. Oke. Oke. Heeh. Ini yang biru anginnya
kurang kencang sampai ke yang merah yang lebih ini ya, lebih kecepatannya lebih tinggi seperti itu ya. Iya, Lihat dari heeh. legendanya. Oke. Mm-mm. Distribusinya memang di daerah eh, bawah kayak Jawa sama ini kan pulau-pulau kecil itu juga yang bawah, yang tengah antara Kalimantan tuh gede juga ya. Terus yang bagian Heeh. lebih apa namanya kecepatan anginnya lebih kecil itu di selat kayak selat antara Kalimantan dan Sulawesi itu di daerah-daerah Mm-mm. Teluk Tomini itu kan kecil kan nggak salah itu. Iya, Dari kita lihat dari gambarnya seperti itu analisanya. iya. Ini Oke. yang bulan Januari. Jadi kalau di Heeh, Indonesia itu angin monsun itu ada yang namanya angin monsun yang dari utara atau kalau di paper ini aku sebut sebagai East Asian Winter Monsoon. Nah, itu oke. jadi terjadinya itu maksimumnya bulan Januari. Nah, kemudian yang kedua itu angin yang bertiup dari Australia ke Indonesia. Itu maksimumnya bulan Agustus gitu di Indonesia. Nah, ini kalau ini distribusi yang bulan Januari. Nah, tapi Hmm, kalau distribusi bulan Agustus itu beda lagi gitu. Jadi anginnya bertiup dari oke. selatan ke Indonesia. Nah, kalau dibandingin sama yang bulan Januari tadi, angin bulan Agustus ini, angin monsunnya itu kecepatannya lebih tinggi Lebih tinggi ya. daripada Ya, tapi di ini apa namanya? Di selat memang selalu sama ya karena dipengaruhi oleh daratan gitu ya, hambatan seperti itu. Jadi anginnya lebih kecil. Iya, Apakah seperti itu, Naf ya? iya betul kayak gitu. Yap, 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 yap. Bulan Agustus anginnya dari Australia, dari selatan naik ke atas. Iya, heeh. Perpindahannya tuh dalam 1 tahun 2 kali ya, 2 monsun gitu ya, kalau di Indonesia. Heeh. Iya, Oke. dalam 1 tahun 2 kali. Nah, ini kan Mau, di sini juga ada 3 gambar ya. Nah, mm, A, B, C. Nah, gambar yang A ini itu saya buat gambar ini dari data observasi satelit angin. Jadi ini emang data observasi. Kalau mm, yang kedua ini dan yang ketiga ini data dari IRA5. Itu data reanalisis angin yang sampai saat ini punya resolusi yang paling tinggi gitu. Nah, jadi yang gambar A dan B ini itu angin, distribusi angin di ketinggian 10 meter. Nah, kalau yang C ini di ketinggiannya 100 meter. Nah, kalau dibandingin distribusi antara 10 dan 100 meter hampir sama ya. ya, ya, benar-benar. Mm-mm. Yap. Oke, terus kayaknya ini. Terus kalau ini Nov, agak ini sih mungkin masih ngeraba-raba juga masih apa namanya masih belajar terkait angin. Kalau angin ini apakah ada pengaruhnya sama ini sih Nov? Temanku kan nitip pertanyaan di Mm-mm. chat WA kan aku ngobrol-ngobrol juga. Mm-mm. Itu ada pertanyaan kalau maybe data angin dan survei Vin apa hubungan dengan daratan dan kan terus kayak gimana teori kepolarisasi buffer angin. Aku kurang tahu nih, aku bacain aja ya. Mm-mm. Ditanyain teori kepulauan Indonesia sebagai buffer angin Australia Jepang. Buffer angin maksudnya buffer uh, kayak apa ya? Terus surface wind bagaimana dengan daratan dan pulau tools. Oke, mungkin ini sih kurang detail pertanyaannya, aku juga susah memahaminya. Terus itu surface wind Mm-mm. bagaimana dengan daratan dan pulau. Kalau yang pertanyaan surface wind bagaimana hubungan dengan daratan atau pulau, kan tadi kan kalau daratan mempengaruhinya dia bisa lebih lambat ya, kayak di selat itu dihambat oleh selatnya seperti itu ya Nov ya. Mm-mm. Blocking, Blocking blocking. namanya. Mm-mm. Oke. Untuk tadi udah mendapatkan datanya dari apa namanya, dari satelit ya kalau nggak salah ya. Mm-mm. Download terus cara pengolahannya pasti ya detail banget terkait pengolahannya. Oke, enough. Mm-mm. Kalau yang ini bisa ditampilkan lagi enggak, Nov? Yang per tahun mungkin dijelaskan dikit lagi. Oh, per tahun yang Yang apa, pertama Kak? tadi Nov. Oh, angin yang ini yang per tahun ini. Uh, uh, Oh iya, ini jadi tuh kalau yang A itu datanya dari data ASCAD satelit, kalau yang B itu dari ECMWF ya, atau data udah direanalisis. Nah, Oke. ini kita lihat ya, kita pakai data yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Ini
Sebabnya karena apa? Yang pertama, data ASCII ini punya resolusi spasial yang lebih tinggi daripada data ECMWF atau IRA5. Nah, Oke. yang kedua, tapi kalau satelit ASCII ini, jadi dia lewat Indonesia itu cuma 2 kali dalam 1 hari. Nah, tapi kalau data IRA5 ini, dia datanya itu per jam gitu. Jadi setiap datanya Datanya tuh lebih punya banyak ya yang di mhm, ECMWF. iya gitu. Jadi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Tapi resolusinya lebih bagus di satelit ASCAT ya. Iya, heeh, Oke, oke. resolusi spasialnya lebih tinggi. Terus yang Mhm. lingkaran-lingkaran yang gambar B itu apa, Nov? Kayak Nov. Oh, ini. Heeh. Ini tuh jadi daerah yang, aku ekstrak untuk dapat, untuk analisa yang lebih lanjut. Ini ada di gambar-gambar Oke, yang selanjutnya gitu. oke, Nah, oke. kenapa aku pilih daerah-daerah ini, karena dari analisis angin itu, kita tahu jadi dari yang gambar yang ini dan gambar yang ini, kita tahu ada 2 rute utama angin, yaitu dari Hmm, Australia, terus Java, Laut Jawa, terus ke Laut naik ke Cina Selatan, terus yang kedua itu rute utamanya dari Australia naik sampai ke ke Pasifik Pasifik. ya. Heeh. Nah, jadi ini aku pilih daerah-daerah yang lewat rute utama itu. Oke, Nah, kalau ini daerah yang nggak lewat rute utama, itu mau dibandingin gimana hasilnya gitu. oke, oke. Ada di gambar berikut-berikutnya. Berarti data yang tiap apa namanya rute utama ini diambil bagaimana apa namanya kondisi datanya seperti itu ya, Nov ya. Mhm. Iya, bagaimana sifat karakteristik angin di lokasi itu gitu. Oke, Nov, thank you very much. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih waktunya telah menyempatkan waktu sharing session di Bagus GIS. Mungkin nanti kalau Mhm misalkan dari teman-teman yang interest ataupun masih kurang jelas terkait apa atau penasaran terkait angin yang ada di Indonesia, nanti boleh nih ya, Nov ya, saya cantumkan alamat apa nih, LinkedIn ataupun apa ya, mhm. email gitu di deskripsi Iya, ya. boleh. Oke. Terima kasih Mhm Nov atas waktunya mhm. semuanya. Iya, Bye bye. Terima kasih. ya makasih Kak, mhm.